Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga korsleting listrik, 5 kios pedagang alat perkantoran di Manggarai, Jakarta Selatan terbakar. Sejumlah pemilik histeris menyaksikan kiosnya ludes dilalap api. Bersama petugas, warga bahu-membahu memadamkan kobaran api yang membakar 5 kios pedagang alat perkantoran di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Pemilik kios histeris menyaksikan kiosnya ludes dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Berapa bangunan bang yang kebakar bang? Hah? Berapa bangunan yang kebakar? 4 bangunan. Dengan lepas apa namanya bang? Api bisa dipadamkan setelah 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran kios masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Helmi Sangyabati, iNews melaporkan. Pencuri sepeda motor babak belur dihakimi massa. Pelaku mencuri sepeda motor petani yang diparkir di pinggir sawah. Polisi giring pelaku dan mendapati 7 sepeda motor hasil mencuri di 7 lokasi. Pencuri sepeda motor babak belur dihakimi massa. Muhammad Abdul Rozaki, 25 tahun, tertangkap warga setelah mencuri sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah di Kecamatan Leces, Probolinggo. Warga yang kehilangan sepeda motor segera melapor ke polisi. Tak lama seluruh jalan desa dijaga polisi dan warga. Pelaku tertangkap sedang melewati jalan setapak desa. Polisi kemudian mengamankan pelaku ke Mapolsek Leces. Setelah melakukan pengembangan, polisi berhasil menyita 7 sepeda motor yang dicuri pelaku dari 7 lokasi. Waktu peristiwa kejadian hanya 1 motor, tapi dari hasil pengembangan kami berikutnya ternyata si pelaku telah melakukan perbuatan di beberapa TKP lain. Kami berhasil mengamankan 6 unit motor dari berbagai TKP. Modus pelaku Muhammad Abdul Rozaki selalu sama, mencuri sepeda motor milik petani yang diparkir di pinggir sawah. Pelaku membobol kunci sepeda motor dengan kunci letter T. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ana Purwadi, iNews melaporkan. Penemuan mayat bayi di rumah kontrakan gemparkan warga Gang Delima, Kota Tanjung Pinang. Tak disangka mayat bayi ditemukan di dalam lemari saat warga mencari kartu BPJS. Wanita penyewa kontrakan diduga ibu bayi dilarikan ke rumah sakit karena merintih kesakitan. Warga sekitar Jalan DI Panjaitan, Gang Delima, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dikejutkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di sebuah rumah kontrakan. Jasad bayi ditemukan terbungkus kain di dalam lemari. Jasad bayi ditemukan tetangga yang sedang mencari kartu BPJS dan KTP milik wanita penyewa kontrakan. RS 40 tahun, wanita penyewa kontrakan, ditemukan tetangga merintih kesakitan sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Untuk kepentingan administrasi, tetangga kemudian mencari kartu BPJS dan KTP. Namun saat membuka lemari, justru ditemukan mayat bayi diduga baru dilahirkan. Tetangga ini ingin mencari KTP dan BPJS di dalam lemari. Pada saat memeriksa lemari, terpeganglah bayi itu di dalam lemari sama yang tetangga pihak si ibu ini. Bayi tersebut diduga baru dilahirkan RS. RS diketahui warga tinggal sendirian di rumah kontrakan tersebut. Namun RS belum dapat diperiksa polisi karena masih dalam kondisi tak stabil. Polisi mengevakuasi jasad bayi ke rumah sakit. Setelah melakukan olah TKP, polisi meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Bumala Nasution, iNews melaporkan. Kasus pembuangan bayi di Pacitan, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembuangan bayi ternyata anak pemilik rumah yang sempat minggat ke Surabaya. Pelaku seorang janda muda pergi dari rumah karena malu hamil tanpa suami.
Misteri orang tua bayi mungil ini akhirnya terungkap. Bayi perempuan berusia sekitar 40 hari ternyata dibuang oleh ibunya sendiri. Pelaku buang bayi adalah FT, anak pemilik rumah tempat ditemukannya bayi tersebut. FT berstatus janda, namun hamil. Malu karena hamil tanpa suami, FT minggat dari rumah 4 bulan lalu dengan alasan mencari kerja di Surabaya. FT takut menyerahkan bayi pada orang tuanya hingga nekat meninggalkannya di teras rumah. Karena dia masih statusnya janda, terus hamil. Nah, karena hamil itu dia takut dengan orang tuanya. Nah, dia pergi dan setelah bayi itu lahir, mau menyerahkan ke orang tuanya juga nggak berani. FT meletakkan bayi di teras sekitar pukul 3 dini hari. Petang harinya FT muncul dengan alasan hendak menengok orang tua. Polisi curiga dengan kedatangan FT yang tiba-tiba. FT kemudian diperiksakan ke dokter puskesmas untuk mendapatkan visum. Hingga akhirnya terungkap bahwa bayi tersebut adalah anak FT. Selain menetapkan FT sebagai tersangka, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memeriksa keterlibatan kedua orang tua pelaku. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pernikahan seharusnya menjadi hari bahagia, namun tidak bagi seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan. Wanita tersebut justru melapor ke polisi karena pernikahannya gagal total. Padahal tenda pelaminan sudah dipasang dan undangan sudah disebar. Apa penyebabnya? Impian Dwi Komariah bersanding di pelaminan dengan kekasihnya, pupus sudah. Padahal warga seberang Ulu 1 Palembang ini sudah melakukan foto prewedding dan mengeluarkan biaya 20 juta rupiah untuk persiapan pernikahannya. Pernikahan yang semestinya digelar 7 Juni lalu gagal total lantaran Dwi mengaku dituduh memakai dukun oleh sang calon mertua. Dwi pun melapor ke polisi sebagai korban penipuan oleh calon mempelai prianya dengan barang bukti, foto prewedding, nota pembayaran catering, tenda pelaminan, hingga salon tata rias pengantin. Yang alasan mamanya itu ngebatal sedang ke mamanya itu sudah tahu kami nge-DP, alasannya tak logis kak. Katanya kami tuh main dukun, pakai minyak wangi, ngemati anaknya. Nah sedang ke dia tidak ada bukti yang kuat sama sekali. Polisi masih menyelidiki laporan dugaan penipuan ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sindikat perdagangan bayi di media sosial terbongkar. Pelaku ditangkap saat jual bayi berusia 2 bulan seharga 20 juta rupiah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Segap segera kembali.